Jadi namanya startup ya itu, bikin baru mati, bikin secara keseluruhan. Tetapi karena sekali lagi ya, sekarang para founder ini dan dibantu investor tentunya sudah lebih fokus dan akan menjadi lebih sehat ya. Saya katakan yang terutama yang besar-besar ya, yang sudah katakanlah valuasinya serinya sudah seri B ke atas, yang terpaksa melakukan tanda kutip efisiensi di bidang sumber daya manusia, tahun depannya akan lebih sehat. Ya, karena apa? Karena dia sudah di seri atas, dia sudah punya pengalaman berbisnis dan sudah tahu mana yang harus didorong. Apakah driver dari top line, apakah drivers daripada biaya. Tapi kalau yang di bawah, apalagi yang masih bootstrap gitu ya atau pre-series, ya memang lebih struggle gitu loh. Justru sentimennya menurut saya di Animo-Tech sekarang, kita akan semakin melihat perusahaan-perusahaan teknologi yang semakin kompetitif. Kenapa? Karena di masa-masa seperti ini, menuju ke 2023, dengan efisiensi dan hal-hal yang sedang dilakukan saat ini, fokusnya founder, fokusnya CEO adalah untuk memastikan company ini bisa beroperasi dengan baik. Atau bukan cuma survive ya, karena dengan situasi sekarang orang bilang, waduh ini kayak masih susah, situasi sulit. Justru at this moment kita melihat berapa banyak founder dari tech company yang akan muncul untuk menunjukkan bahwa perusahaannya bukan cuma bisa survive lewat di 2022, tapi bahkan thriving di 2023. Sejak pertengahan tahun 2022 secara maraton, startup demi startup mengumumkan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Belasan startup termasuk unicorn dan dekakorn di Indonesia telah melakukan PHK hingga akhir tahun ini. Bahkan beberapa di antaranya pun gulung tikar. Menanggapi hal ini, Ketua Indonesia Fintech Society Rudiantara menyebut PHK yang terjadi di startup teknologi memang ada, namun tidak sebanyak di industri tekstil dan alas kaki. Efisiensi karyawan disebut terpaksa dilakukan lantaran bisnis startup berjalan tak sesuai harapan. Ini suatu siklus yang normal ya, pada saat kita boom di atas ya rekrut orang banyak, terus kemudian bayarnya rada mahalan karena uang banyak. Nah, ini nanti Chief Richie bisa memberi gambaran juga ya. Investor tuh lebih royal masuknya karena ngejar valuasi. Tetapi pada saat semua fokusnya shifting dari growth kepada fokus pada cash flow, kepada EBITDA, investornya, tentu ada pengetatan dari sisi biaya. Di sisi lain, tidak semua bisnis startup turun di tengah krisis global. Tetap ada yang survive karena memiliki fondasi profitability. Ada pula investor yang lebih fokus pada leading market dan keberlangsungan usaha startup. Jadi saya sih selalu sarankan untuk disiplin, nggak cuma tahun-tahun susah seperti sekarang ini, tapi untuk long term. Gitu. Karena kadang-kadang tidak ada gunanya untuk buy user for very high high customer acquisition cost, karena loyalty-nya sangat rendah. Gitu. Jadi buat saya sih kita lebih fokus untuk sustainable growth. PHK adalah pilihan terakhir jika startup sudah mengurangi bakar uang dan efisiensi dalam promosi. Investor pun menilai efisiensi karyawan dalam melewati krisis justru membuat perusahaan lebih tangguh ke depan. Founder tech company, mereka aware kok. Mereka udah pasti tahu bahwa harus ada adjustment yang dilakukan. Karena nggak mungkin mereka nutup mata, dan ini juga bukan, oh ini lagi tren nih PHK gitu ya. Jangan dianggap ini sebagai tren. Oke, it's a business decision untuk memastikan bahwa perusahaan ini bisa dan harus mereka melakukan adjustment sehingga 2023 jadi lebih baik buat mereka. Ketua Next Indonesia Unicorn Rudiantara pun menerangkan startup yang mampu melewati fase 5 tahun pertama hanya 10%, sementara sisanya 90% gulung tikar. Sedangkan startup yang bisa melewati fase 10 tahun hanya 5%. Agar panjang umur, startup harus mampu menguasai pasar, didukung talenta yang mumpuni, dan menjaga kepercayaan investor untuk setidaknya lulus 10 tahun pertama. Sementara itu, investor melihat tahun 2023 industri startup Indonesia masih menarik. Setiap krisis menjadi kesempatan bagi investor untuk tetap bullish mendukung startup. Sektor e-commerce, logistik, green technology, dan fintech disebut dapat berkembang di tahun depan.